Wa qad adalatus sa'atu al-Ka'bah, dan sungguh bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Pertama saya membaca hadis ini dulu Bapak Ibu beberapa tahun ke belakang, 2002 atau 2003. Saya tidak paham Bapak Ibu apa maksudnya. Tapi belakangan setelah berdiri bangunan ini saya baru paham Bapak Ibu. Allahu Akbar. Dan kiamat tidak akan terjadi melainkan Allah mencabut semua nyawa orang beriman di muka bumi. Satarih rihum min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Mana Hijaz? Hijaz itu tempat antara Mekah dan Madinah. Antara Mekah dan Madinah itu disebutnya Hijaz. Akan berhembus dari Hijaz sebuah angin yang sepoi-sepoi, lembut luar biasa. Saking lembutnya tidak terasa Allah mencabut nyawa orang beriman. La tamuru ala hadin kana fi qalbihi misqalatin min iman ila qabadathu. Ya, tidak ada seorang pun yang dilalui angin ini walaupun imannya sebesar biji sawi, bisa digenggam Bapak Ibu. Ya, melainkan Allah akan mencabut nyawanya. Betapapun imannya sebesar biji sawi. Fayabqa syururun nas. Maka yang tersisa di muka bumi adalah mereka yang buruk, seburuk-buruk manusia. Laisa lahum imanun walau bimithqi dzarratin. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Fa aina imanuhum ya Rasulullah? Lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Iman mereka tidak sampai di tenggorokan. Jangankan la yujawiju hanajirahum. Bukan berarti tidak ada orang Islam pada saat itu ya Rasulullah. Tidak ada, banyak Islam. Kasirun fiha muslimun. Lakinna laisa lahum imanun walau bimithqi dzarratin. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman manusia pada saat itu tidak sampai ke tenggorokan, apalagi ke hati. Fa aina imanuhum, lalu di mana iman mereka? Iman mereka ada di dunia, iman mereka ada di pangkat, iman mereka ada di jabatan. Sekarang kita lihat dan kita saksikan di seluruh dunia bagaimana orang berani menjual agamanya demi pangkat, demi jabatan. Sumayun ya Rasulullah. Kemudian apalagi tanda-tandanya Rasulullah? Tara ra'i al-ghanam. Engkau menyaksikan para penggembala kambing, al-masakin yang miskin-miskin mereka. Hufatan tanpa alas kaki, uratan telanjang dada. Yaskununa fi makanin murtafi', mereka akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Wa yatatawwaduna fil bunyan, mereka berlomba-lomba mendirikan gedung, mendirikan bangunan hatta ala fawqal jabal, sampai tingginya gedung mengalahkan gunung-gunung. Wa qad adalatus sa'atu al-Ka'bah, dan sungguh bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Pertama saya membaca hadis ini dulu Bapak Ibu beberapa tahun ke belakang, 2002 atau 2003. Saya tidak paham Bapak Ibu apa maksud Syekh ini mengatakan, Rasulullah mengatakan bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Apa maksudnya? Tapi belakangan setelah berdiri bangunan ini saya baru paham Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini pembuktian dari hadis Rasulullah SAW. Inilah yang disebut oleh orang-orang Arab as-sa'ah. Mirip Big Ben yang ada di London. Saya perhatikan ini Bapak Ibu. Allahu Akbar. Baru paham saat-saat itu setelah gedung ini berdiri. Pada saat itu saya coba bertahan di sini. Bayang-bayang as-sa'ah ini makin lama makin panjang dan menutup Ka'bah. Jelas kami, badan saya pun tertutup. Dan saya melihat posisi matahari tepat ada di tengah-tengah ini. Tepat di tengah-tengah ini. Posisi matahari ada di sini. Maka terlihat seperti bulan dan bintang. Apakah bulan bintang simbol Islam? Banyak sekali di masjid-masjid sekarang dibangun di atas kubah itu bulan bintang. Apakah itu simbol Islam? Bukan Bapak Ibu. Islam tidak pernah melambangkan, Rasulullah tidak pernah melambangkan Islam. Coba apa lambang Islam Bapak Ibu? Ada tidak? Kalau lambang Yahudi ada David Star. Lambang Nasrani, Kristen ada salib atau pohon Natal. Lambang Islam? Apakah ada lambang Islam? Tidak ada Bapak Ibu. Ya. Tunjukkan pada saya ada lambang Islam. Dan dalam arsitektur Islam para ahli arsitektur bersepakat, ma fawqal muazzam, ma fawqal qubbata fahuwal muazzam.
Sesuatu yang berada di atas Ka'bah, di atas kubah, itulah yang diagungkan. Maka banyak yang membuat di atas kubah itu lafaz Allah. Tapi kenapa ada bulan bintang? Bukankah Allah pernah memerintahkan pada kita untuk tidak menyembah bulan dan menyembah bintang? Ya, hanya Allah yang kita seru di masjid ini, jangan yang lain. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Simbol-simbol yang digunakan oleh orang-orang kafir Yahudi, Illuminati terhadap Tuhan mereka muncul di masjid-masjid. Simbol yang mana Ustaz? Perhatikan yang satu ini Bapak Ibu sekalian. Ritual Zionis Yahudi atau Kabalah menyesatkan kita. Dajjal menyesatkan manusia dalam 3 ranah. Simbol, ritual, dan arsitektur. Simbolnya segitiga. Segitiga milik siapapun. Bahkan Rasulullah SAW di dalam Sana'i Tirmidzi dikatakan beliau itu punya cincin yang bentuk cincinnya kalau dicapkan membentuk segitiga. Maka Rasulullah tulis di tengah-tengahnya Allahu wahdah la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Di kanannya inna syani'aka huwal abtar. Ya. Yang kirinya tawajjah ila ma syi'ta. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, segitiga milik siapapun, tapi mereka membuat segitiga itu kemudian disimbolkan dengan satu mata di dalamnya. Jadi bukan lagi untuk Allah, tapi untuk si mata satu. Itulah kenapa simbol FPI segitiga, karena itu simbol tauhid dulu yang digunakan Rasulullah. Sekarang tauhidnya dihilangkan, diganti dengan satu mata. Dan ritual-ritual penyembahan Dajjal selalu ada simbol-simbol itu. Segitiga, satu mata, dan api.